sekarang gimana Pak perkembangan per-Covidan di Inggris? Di Inggris alhamdulillah angka infeksi baru COVID sudah menurun, sudah sangat jauh menurun bila dibandingkan dengan second wave yang ada, atau third wave, dia bilang kemarin third wave yang terjadi sekitar bulan Januari Februari, terutama dari varian-varian yang ada di Inggris sebelumnya. Jadi sebetulnya mau COVID varian Inggris ke, mau varian India ke, mau South Africa, mau Brazil, sama aja. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Hari ini cuaca lagi bagus banget. Dan kali ini saya mau ngobrol dengan Pak Dono. Siapakah beliau? Mungkin sebagian di Indonesia yang sering mantengin informasi tentang pandemi COVID-19 di Inggris. Salah satunya Pak Dono ini sering memberikan webinar atau informasi di TV-TV juga banyak lah ya. Anyway, gimana Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah berkunjung ke kota kami yang cerah hari ini. Cerah, ceria. Biasanya sih nggak cerah. Saya mungkin. Karena ada YouTuber. Ya, jadi mataharinya saya bawa dari Linen Budget. Anyway, jadi kita lagi acara apa nih Pak tadi? Hari ini kita ada silaturahmi antara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dengan Pak Duta Besarnya Pak Desra Percaya dan tim dengan warga Manchester, baik dari mahasiswa, residen maupun siapa yang ada hubungannya dengan Indonesia. Oke. Nah, jadi acara itu yang tadi ya, tapi yang mau saya obrolkan dengan Pak Dono itu ngomongin soal per-Covidan nih, karena Pak Dono ini ya expert lah di bidang ini. Boleh tahu Pak, Bapak ini bekerja sebagai apa nih? Saya saat ini adalah staf akademik atau dosen di University of Derby, bukan di Manchester. Jaraknya antara Manchester dengan Derby ini kira-kira 100 kilo dari sini. Jadi walaupun saya tinggal di Manchester tapi saya kerja di Derby. Kerja saya ngajar di program kesehatan masyarakat, public health. Bidang saya sendiri epidemiologi dan health economics. Oke. Nah, kemarin Pak Dono sering sekali bikin webinar atau diwawancara dengan TV-TV Indonesia lah tentang per-Covidan. Waktu lagi agak heboh-hebohnya, hot-hotnya. Sekarang gimana Pak perkembangan per-Covidan di Inggris? Di Inggris alhamdulillah angka infeksi baru COVID sudah menurun, sudah sangat jauh menurun bila dibandingkan dengan second wave yang ada, atau third wave, dia bilang kemarin third wave yang terjadi sekitar bulan Januari Februari. Sekarang angkanya sudah sangat menurun, angka infeksinya sangat menurun, terutama dari varian-varian yang ada di Inggris sebelumnya. Tapi seperti mungkin juga pernah dengar, mungkin ada perkembangan baru, yaitu varian yang bersumber dari yang pertama kali ditemukan di India. Sekarang jumlahnya mulai ditemukan di Inggris dan agak meningkat di beberapa tempat. Oke. Tanda-tandanya kalau varian baru ini seperti apa? Spesifiknya lebih gimana sih Pak? Sebetulnya sama aja. Sebetulnya sama aja. In general sama saja. Tahu dari mana itu varian baru? Ya kalau diperiksa apanya? Diperiksa gennya, ya, diperiksa tes gennya, variannya itu. Jadi kalau dari sisi simptomnya, gejala yang dikeluarkan oleh manusianya sebetulnya sama aja. Jadi kalau setelah diperiksa PCR dan kemudian sediaannya itu diperiksa lebih lanjut, gennya baru pada gen itu bisa ditemukan bahwa ini varian berbeda. COVID itu ditegakkan dengan ditemukannya partikel virus yang diperiksa oleh tes PCR. Pada intinya seperti itu ya. Untuk melihat gennya seperti apa, itu dilakukan penelitian lanjutan lagi yang lebih dalam lah, lebih detail ya, sehingga runtutan gennya bisa ditemukan. Nah, di Inggris ini pemeriksaan gen itu dilakukan secara meluas, secara masif lah gitu ya. Hampir setiap setengah jumlah kasusnya diperiksa gennya lebih lanjut. Jadi bisa dipetakan sumber variannya itu varian yang mana yang ada di populasi di Inggris. Jadi itu berguna untuk melihat persebaran penyebaran itu asalnya dari mana lah gitu ya. Jadi kalau sekarang yang muncul sekarang misalkan yang varian dari India itu ditemukan di beberapa daerah di Inggris, misalkan di Bolton, cukup banyak. Boleh dipotong sebentar ya. Pak? Itu jadi dinyatakan ini jenis varian virus COVID India itu ditemukan di kota tersebut berdasarkan hasil dari
tes lanjutan gen. gen. Jadi bukan karena ini tanda-tandanya Bukan. seperti ini berarti seperti ini, enggak ya? Bukan. Jadi lebih detail. Jadi begitu. Karena juga ada banyak orang yang terinfeksi tanpa gejala. Kan? Kita sudah sering dengar orang yang nama orang tanpa gejala. Jadi mereka hanya diketahui kalau terkena COVID setelah diperiksa sediaan dari olesan swabnya, dia ada virusnya walaupun tidak ada gejala, dan kemudian diperiksa lagi baru ketahuan lebih dia detail lagi variannya varian yang mana. ini. Oke. Dan diperkirakan sekarang itu ada klaster-klaster orang yang baru datang dari perjalanan ke India memang, karena Inggris ini agak sedikit terlambat menutup bordernya untuk para orang yang berpergian ke India, ya, baru pergi ke India atau balik lagi, atau dari India datang ke Inggris. Banyak diperkirakan beberapa orang yang baru pulang dari India atau baru datang dari India membawa varian tersebut. Oke. Nah, sekarang adalah apa yang harus kita lakukan dengan varian ini, Pak? Sama aja sebetulnya. Sama aja. Jadi nggak ada lebih tanda-tandanya lebih spesifik begini, enggak. Kita nggak bisa ngebedain ya, ini mah pokoknya virus COVID aja gitu ya. Jadi sebetulnya virus COVID varian Inggris varian India mau South Africa, mau Brazil, sama aja. Caranya apa? Katanya ini lebih ganas, enggak juga? Sampai saat ini penelitian menyatakan tidak lebih ganas. Tidak lebih ganas. Memang ada beberapa indikasi yang bilang bahwa ini lebih cepat menular. Lebih cepat menular. Tetapi dari sisi keganasannya sebetulnya sama saja. Oke. Nah, kalau misalnya kemarin ditemukan virus COVID dari Inggris, India, apakah ada kemungkinan si virus ini bermutasi lagi kah? Jadi nggak berhenti dong, Pak? Selalu ada. Pada dasarnya mutasi itu sangat umum terjadi atau sangat biasa terjadi di alam ini, ya. Bukan cuma si virus COVID. Nah, pada segala macam terjadi mutasi. Mutasi. Seperti hepatitis katanya bermutasi dulu hepatitis B, sekarang ada hepatitis apalah. Betul. Jadi memang virus itu bermutasi biasa lah ya. Sebetulnya bukan hanya virus, yang lain juga bermutasi. Mutasi itu ada yang spontanitas. Jadi mutasi yang nggak disebabkan oleh apapun ya, nggak usah apa ya, dia mutasi aja. Itu mutasi. Ada juga mutasi yang disebabkan oleh pressure tertentu. Maksudnya misalkan karena radiasi, mutasi yang disebabkan macam-macam. Jadi kalau khusus untuk COVID ini mutasi yang spontanitas. Maksudnya memang terjadi secara alamiah di alam ini. Jadi contohnya ya, penyakit flu biasa aja lah ya, nggak usah COVID. Itu juga virusnya selalu bermutasi. Tapi kita nggak pernah tahu kalau itu. Makanya tidak ada vaksin flu biasa ya, winter flu yang berjenis-jenis untuk setiap tahun. Jadi setiap tahunnya harus berganti terus, tergantung varian mana yang ditemukan dan sebagainya. Tapi kita nggak begitu konsen terhadap si virus flu tersebut ya kayaknya. Ya, kalau yang flu biasa itu ya karena ada flu babi dulu, flu burung. Angka kematiannya tidak sebesar angka kematian akibat COVID. Jadi sebetulnya ini sama-sama flu-nya gitu ya. Tetapi angka mortalitasnya memang atau risiko mortalitasnya lebih besar. Si COVID ini dibandingkan dengan flu biasa. Oke. Nah, jadi sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Itu aja. Sekarang jangan ribut gimana ini karena terus bermutasi, kita harus bagaimana, kita harus takut, jangan. Biasa aja. Sebetulnya udah dari dulu kita sudah cukup tahu ya. Kalau di Indonesia 3M jadi 5M atau dan sebagainya. Yang penting adalah kita tahu bagaimana proses penularan virus tersebut. Virus ini menular. Jadi apa yang harus kita lakukan itu aja sekarang ya? Sebetulnya kita dengan mengetahui cara virus ini menular, yaitu dari lewat udara ya. Kita jangan selama virus ini masih diketahui berada masih di banyak negara berada di dunia ini, di tempat tertentu lah, tempat tertentu kita harus jaga jarak sehingga percikan nafas kita, ludah kita tidak mudah mengenai pada orang lain. Dan kalau sudah mengenai pada orang lain, kita cuci tangan. Jadi bukan cuci tangan yang penting kan? Bukan cuci tangannya yang penting, tetapi
cuci tangan itu untuk memutus mata rantai si virusnya. Jadi kalau virus saya habis ngomong-ngomong gini, virusnya kan banyak ke tangan. Kalau kita salaman, kalau ada ya. ke tangan itu. Jadi sebetulnya bukan virus, bukan cuci tangannya tapi itu memutus mata rantai. Oke. Nah, sekarang balik lagi kita ngomongin soal di Inggris sekarang kan case-nya menurun ya, alhamdulillah. Makanya kita sekarang ada kesempatan untuk gathering ya, Pak ya. Ya. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Oke, jadi ya gitu ya. Jadi Pak, kalau ngadepin soal si Covid ini, ya kita ini memang ada kita jelas. harus tahu bagaimana mereka menyebar, bagaimana kita mencegah, gitu aja sih intinya Maya. Ada intinya begitu. Jadi jangan terlalu resah nanti, ini ada virus jenis baru. Jangan terlalu resah. Terus kemudian mungkin ada satu lagi vaksin. Di mana peran vaksin? Oh ya, vaksin. Gimana? Peran vaksin? Vaksin itu gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk memperkenalkan pada tubuh kita. Misalkan saya belum pernah terpapar, jadi saya diperkenalkan oleh vaksin tersebut bahwa ini loh ada virus. Ada virus kayak gini, tolong lawan lah. Jadi vaksinasi itu mengajarkan saya untuk melawan virus tersebut. Jadi vaksinasi itu pada intinya adalah virus yang dimatikan atau dilemahkan atau menyerupai virus tersebut sehingga tubuh kita kenal dan mudah melawannya. Kalau sudah kenal sudah bisa melawannya, pada intinya begitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa terkena. Tetap kesempatan bisa. Itu ada. Ya, kalau terkena ya terkena aja. Tetapi karena tubuh kita sudah bisa melawan, secara keseluruhan, secara statistik, kita bisa mempunyai kekebalan yang lebih baik. Jadi kita kalau kena tidak terlalu parah dan tidak terlalu bisa menyebarkan pada orang lain lah, gitu pada intinya. Itu untuk menyetop persebaran dan juga mengurangi keparahan pada diri. Nah, untuk pemirsa channel YouTube Rosie Meila ini, sampai saat ini Inggris sudah melakukan vaksinasi bertahap ya, mulai dari usia vulnerable yang rentan, usia tua, sampai kemarin saya udah dapat yang gocap-gocap, sekarang yang 40 udah dapat. Sampai 30. Terus yang 30 ada penawaran khusus. Sudah malah kalian. Iya, sudah. Jadi untuk pemirsa channel YouTube Rosie Meila ini, sebelumnya setahun yang lalu Desember kalau nggak salah, saya ngobrol dengan Dokter Malik, linknya di pojok kanan atas, baru direncanakan. Terus Dokter Malik bilang, Mbak nanti bertahap, ada 9 kelompok kan. Kalau yang gocap sekitar, yang umur 50 maksudnya sekitar summer 2021, ternyata saya dapat spring kemarin-kemarin. Artinya dengan begitu kita jauh lebih agak 50-50, merasa lebih nyaman menghadapi si virus ini, ya nggak? Ya. Oke. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Saya kira kita harus sadar bahwa virus ini ada. Virus ini unik gitu ya. Unik dalam arti? Karena tiap orang yang terpapar ini bisa macam-macam efeknya. Bisa macam-macam efeknya. Ada yang walaupun secara statistik kita tahu kelompok mana yang lebih rentan, bukan hanya terkena tetapi juga mendapatkan akibat yang buruk, ya, mulai dari hospitalisasi, perlu dirawat di rumah sakit, sampai di rawat intensif dan sampai mortalitas. Tetapi ada juga yang dampaknya itu tidak terlalu bisa ditebak. Jadi yang lebih penting sebetulnya bukan yang lebih penting itu bukan penanggulangannya, maksudnya bukan pengobatannya. Pengobatannya itu serahkan saya pada dokter-dokter, pada rumah sakit, sudah protokolnya sudah jelas. Standarnya begitulah. Standarnya sudah ada. Pencegahannya itu yang paling penting. Jadi buat pemirsa channel YouTube Rosie Meila nih, saya garis bawahi apa ya? Silakan. Jadi bahwa virus ini memang ada, terus bermutasi dengan varian-varian baru, mungkin bakal selalu ada. Tapi jangan takut. Yang penting bagaimana kita mengetahui mereka menyebarnya seperti apa, dan kita harus bagaimana caranya gitu ya Pak ya. Oke dah, hatur nuhun, terima kasih ya Pak Dono ngobrol-ngobrolnya. Buat pemirsa channel YouTube Rosie Meila ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena saya mau ngobrol dengan Pak Dono di part kedua ya. Siapa beliau, sudah berapa lama di sini, dan dia adalah lurahnya Manchester ya. Bye, assalamualaikum. Nanti di klipnya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Desra, Pak Yoyo, semuanya. Semua itu juga yang artisnya langsung diimpor dari Leeds. Yang dijemput juga khusus. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.